Oke bos ya, ini kita mau kasih tutorial lilit ulang spool pengapian punya motor Grand. Nah ini kendalanya yaitu baut one way nya yang elan itu ya, itu lepas, kemudian menghantam-hantam di bagian keren ini. Nah ini ada beberapa yang hancur ya. Nah cuman di sini karena kondisi motornya itu trondol ya, tuh. Nah tuh yang ada karungnya itu ya, itu buat angkut-angkut padi. Nah terus ini kata orangnya yang penting motornya hidup dulu, mau dibuat kerja. Oke, kita bilang gitu ya. Nah di sini saya mau kasih tutorial karena ini CDI-nya menggunakan CDI AC. Nah di sini harus ada lilitan pengapiannya ya, atau spool jalan. Nah karena di sini akibatnya kerennya kemarin itu hancur, kita buatkan lagi menggunakan PCB ya, atau papannya elektronik. Nah ini kuat sekali ya teman-teman. Nah bagaimana cara pembuatannya, kita simulasikan saja ya. Jadikan besar pertamanya, kemudian kita bentuk huruf seperti V seperti ini, kita coak ya, dalam artian kita selupkan begini, seret. Nah kemudian kita tambal yang di atasnya, kita buatkan lagi kecil tuh seperti ini contohnya ya. Nah untuk cara lilitnya kita membutuhkan satu gulungan ini ya teman-teman. Kita membutuhkan satu gulungan ini sudah takarannya. Kita pakai kawat ukuran berapa ini ya, saya lupa ya teman-teman. Pokoknya kalau di sini belinya itu spool CDI, kawat spool CDI ya. Nah nih, nah untuk cara lilitnya supaya kita awet, di bagian ujungnya, ujung kawat itu kita double pakai 3 lapis boleh, 2 lapis juga boleh ya. Ini tujuannya supaya kuat ya, nantinya ini nempel ke grounding ya, nah atau ke masa. Ini kita lilit seperti ini. Nah tujuannya nanti ketika melakukan penyolderan itu tidak mudah putus ya teman-teman. Nah untuk biayanya berapa itu relatif ya teman-teman. Kalau di sini itu jasa gulungnya saja itu plus kawatnya itu 50.000 di sini ya. Berbeda lagi dengan jasa pembongkarannya. Nah, jadi itu. Jadi setiap bengkel itu berbeda-beda. Apakah ini kuat? Saya rasa saya pernah menggulung sudah hampir 2 tahun lebih ya. Ini sudah masih aman-aman saja, punya tetangga. Ya tentunya pelanggan ya, karena kita kasih jaminan kalau dalam waktu 3 bulan sampai 5 bulan itu kalau mati lagi saya suruh bawa ke sini lagi. Nah itu adalah dengan catatan motornya itu tidak terendam ke air ya. Nah penyebab utama spool CDI itu tidak awet itu utamanya terendam ke air. Biasanya motor-motor manolan itu sering nyebrang sungai ya. Nah jadi di sini yang kedua daripada keawetan itu adalah di bagian dasar. Bagian dasar kita bisa pakai Hansaplast atau plester seperti ini ya. Nih kita lilitkan karena kemarin itu sudah dasarannya itu sudah kaku ya. Ini kita kasih agak yang lebih baru lagi ya. Nah jadi di sini bebas, kita gulungnya arahnya bebas ya. Kalau saya suka ke depan arah gulungannya. Nah jadi di sini ada ground dan di sini ada nanti outputan ke menuju ke mana, ke luar ya. Nah jadi kita lebihkan dulu seperti ini. Nah ini kan sudah tebal ya. Nah kita kasih lilitan seperti ini. Oke, kita pakai pulpen ini ya, pulpennya sudah casingnya pulpen. Nah seperti ini. Ini berapa lilitan patokannya? Kalau kita itu lilitannya tidak pakai lilitan ya teman-teman. Yang penting ini bisa full dikira-kira. Pokoknya kalau diukur dengan apa itu namanya, ohmmeter ya, atau hambatannya, resistansinya itu di kisaran 200
berapa kemarin ya, 250 ke atas itu, 250 ohm ke atas itu sudah bagus, percikan apinya sudah cukup besar ya. Nah jadi tidak ada patokannya di sini, kita gulungnya. Oke ya, nah ini tadi bulat dengan ini ya, tuh wes, kita lanjut lagi. Nah ini biasanya seperti ini ya, mana tadi, nah ini biasanya ini seperti ini. Yang hati-hati rawan putus biasanya itu begini, yang ada melungkernya begini itu kita harus kembalikan begini ya, supaya tidak mudah putus nantinya. Nah ini biasanya penyebabnya itu ini kelepit begini ya, nah gulung begini kemudian terkena kita tarik itu nanti akan melipat ya. Nah itu kita harus kembalikan lagi supaya lilitannya itu nanti tidak mudah putus. Tuh jadi begini ya. Oke bos, ini ya hasil gulungannya. Kemudian ini sudah kita solder ya, jadi ujung yang pertama itu kita kasih ke ground, kemudian ujung yang terakhir kita keluarkan menuju ke kabel yang warna hitam strip merah ini ya. Nah berikutnya kita mau cek dulu, mau ukur berapa resistansinya hasil gulungannya kita ya. Tuh ya, sekitar 241 ya, sekitar 241 ohm ya, mendekati 250 ya, mirip-mirip berarti. Oke, kita tinggal pengamannya saja di bagian luar. Boleh pakai plester lagi seperti ini, terus kemudian boleh pakai sel tipnya paralon itu juga boleh ya. Nah seperti ini kita rapikan supaya nanti yang di bagian ujung tidak goyang ya. Boleh ditambahin lem G juga boleh ya, supaya bisa lebih padat, tidak mudah mengelupas ini lemnya. Ya kita pakai di ujungnya saja ya, supaya tidak ngelupas nantinya. Oke, kita pasang ke motornya.